Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan update dan perkembangan terkini rancangan perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Untuk itu kepada rekan-rekan saya menyampaikan, silakan ditonton dan disimak secara lengkap video ini agar rekan-rekan itu bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia saat ini telah bergulir dokumen resmi rancangan undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara, di mana di beberapa pasal di rancangan undang-undang ini mengatur terkait dengan tenaga non aparatur sipil negara atau tenaga honorer. Aturan itu berada di pasal 131A. Di situ disebutkan bahwa tenaga non aparatur sipil negara atau tenaga honorer wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa melalui tes CAT atau seleksi kompetensi dasar, akan tetapi hanya melalui verifikasi dan validasi dokumen surat keputusan pengangkatan dan pembayaran tunjangan gaji. Nah, rekan-rekan sekalian, pada video kali ini saya mengajak kepada rekan-rekan, khususnya para tenaga honorer maupun kepada pegawai aparatur sipil negara, oleh karena di rancangan undang-undang ini juga mengatur terkait dengan pensiun dini atau pensiun massal dari aparatur sipil negara. Video kali ini saya mengajak kepada kita untuk melihat sejauh mana perkembangan pembahasan di DPR, apakah dalam waktu dekat terdapat agenda-agenda yang memang diagendakan untuk membahas rancangan undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara ini. Nah, rekan-rekan sekalian, dari website agenda acara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, saat ini DPR sudah memasuki masa sidang, ya. Saat ini DPR sudah memasuki masa sidang, jadi angka yang berwarna hijau ini dari keterangan itu adalah masa sidang. Masa sidang ini untuk hari ini tanggal 28 Maret terdapat agenda masa sidang. Coba kita lihat agenda apa saja di tanggal 28 Maret ini. Agenda yang pertama kita lihat ada rapat kerja Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan. Kemudian yang kedua RDP dengan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol. Yang ketiga rapat dengar pendapat umum Komisi 10 DPR RI dengan pimpinan DPRD Kabupaten Rembang, Komisi 4 DPRD Kabupaten Rembang, OPD terkait dan perwakilan guru non PS Kabupaten Rembang. Jadi terdapat agenda untuk pembahasan tenaga non aparatur sipil negara tapi dari wilayah Kabupaten Rembang. Jadi ada rapat dengar pendapat umum dengan perwakilan tenaga guru atau tenaga honorer non PNS Kabupaten Rembang. Kemudian di agenda selanjutnya adalah dapat dengar pendapat Komisi 8 dengan Dirjen PAU. Kemudian RDP lagi ini dengan Kasat. Kemudian RDP dengan Kementerian Pariwisata, uji kelayakan calon hakim agung, dan Komisi DPR. Jadi untuk hari ini belum ada agenda untuk membahas terkait dengan rancangan undang-undang perubahan aparatur sipil negara. Yang ada cuma
rapat dengar pendapat umum dengan perwakilan dari Komisi DPRD Kabupaten Rembang dan perwakilan tenaga non PNS Kabupaten Rembang. Kemudian kita cek lagi untuk tanggal 29 Maret. Untuk tanggal 29 Maret yang ada cuma RDP dengan beberapa instansi. Di sini kita lihat ada dari Perhubungan, Kepariwisataan, Kemenkumham, BSNN, kemudian Kementerian Pendidikan. Nah, di sini ada agenda rapat kerja Komisi 10 DPRD dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kita lihat di sini agendanya apa. Agendanya adalah penyerahan laporan panja pengukuran tinggi perguruan tinggi Komisi 10 DPR, penjelasan mengenai episode 23 Merdeka Belajar, evaluasi kebijakan vokasi, dan perkembangan seleksi guru P3K. Jadi agenda besok tanggal 29 Maret terdapat agenda RDP dengan Kementerian Pendidikan, dan salah satu yang dibahas adalah perkembangan seleksi guru P3K. Nah ini khusus untuk tenaga honorer P3K atau seleksi guru P3K. Mudah-mudahan saja di RDP ini mendapatkan sebuah atau menghasilkan sebuah kebijakan yang baik kepada rekan-rekan para tenaga honorer, khususnya tenaga guru kategori P1 yang kemarin dibatalkan penempatannya, kemudian guru P2, P3, dan pelamar umum. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, setelah RDP dengan Kementerian Pendidikan, juga ada RDPU dengan Komite Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Kemudian rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Menteri Pariwisata. Jadi di tanggal 29 Maret juga belum ada agenda untuk membahas rancangan undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara. Yang ada cuma RDP dengan Kementerian Pendidikan. Salah satu agendanya adalah membahas proses seleksi P3K guru. Rekan-rekan sekalian, kita lanjut di tanggal 30 Maret. Di sini ada agenda apa di tanggal 30 Maret? Di tanggal 30 Maret kita lihat hanya ada satu agenda, yakni RDP rancangan undang-undang tentang perubahan keempat undang-undang Mahkamah Konstitusi. Jadi terdapat pembahasan rancangan undang-undang, akan tetapi yang dibahas adalah rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang Mahkamah Konstitusi. Jadi rekan-rekan sekalian, di bulan Maret ini maka dapat dipastikan di bulan Maret, di masa sidang di bulan Maret ini belum ada agenda DPR RI untuk membahas rancangan undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara. Kemudian kita lihat di bulan April apakah ada agenda. Di bulan April masa sidang DPR RI itu hanya sampai dengan tanggal 13 April, akan tetapi di tanggal 3 sampai dengan tanggal 13 ini belum dicantumkan agenda selanjutnya. Mudah-mudahan saja di tanggal ini terdapat agenda dari para wakil kita di Dewan Perwakilan Rakyat untuk membahas rancangan undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara. Dan di tanggal 14 April para anggota DPR sudah memasuki masa reses. Jadi harapan kita di bulan April ini sudah ada pembahasan, sehingga jika masuk masa reses di bulan April hingga bulan Mei sudah masuk masa reses dan bukan lagi masa sidang. Rekan-rekan sekalian, demikian informasi yang bisa saya bagikan pada video kali ini terkait dengan perkembangan status pembahasan rancangan undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Semoga saja para wakil kita yang duduk di DPR ini bisa betul-betul memperhatikan keluhan-keluhan kita sebagai tenaga honorer. Terima kasih telah menyaksikan video ini rekan-rekan. Update atau jangan lupa untuk subscribe channel ini agar rekan-rekan bisa tetap mengupdate informasi-informasi terbaru seputar kabar tenaga honorer, P3K, dan aparatur sipil negara.
Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.